Lihat tuh Bu Sasi. Haya Bu Jamilah, kita olang teh kudu tegul meleka olang ah. Lihat tuh, lagi-lagi meleka olang ngomongin Bu Sasi. Padahal teh ini teh malam nisfu Sa'ban. Iya Cileha, saya setuju. Ini nggak bisa dibiarkan. Malam ini harusnya jadi waktu untuk berdoa, bukan malah buat bergosip. Betul, kita harus ingetin mereka. Kasihan Bu Sasi kalau terus begini. Mereka nggak sadar ini malam istimewa. Sebaiknya introspeksi diri daripada ngomongin orang. Bu Wati, Bu Fitri, kalian lihat gak tadi pagi di pasar? Si Bu Sasi tuh belanja-belanja lagi. Kayaknya gak ada beban aja. Padahal suaminya baru pindah kerja kan? Masa iya duitnya banyak banget? Iya, saya juga lihat kok. Bisa ya, suaminya kan baru pindah. Pasti gajinya belum besar. Jangan-jangan dia ngutang sana-sini buat sok kelihatan kaya. Bisa jadi Bu Wati, kadang-kadang orang kayak gitu tuh sok pamer, tapi belakangnya utang sana-sini. Saya dengar dari tetangga sebelah, mereka baru ngambil kredit motor juga loh. Ih, kredit motor. Padahal belum tentu cukup buat makan sehari-hari. Tapi pamer-pamer motor. Dasar orang suka pencitraan. Makanya kita harus waspada. Jangan sampai kita kebawa sama gaya hidup mereka. Nanti kita diajak-ajak minjem duit. Gimana? Udah gitu, balikinnya belum tentu lancar. Bener tuh, saya nggak mau deket-deket sama dia. Nanti dia minta tolong ini itu, akhirnya pinjem duit deh. Duh, malas banget kalau kayak gitu. Iya, saya juga nggak suka caranya. Dikit-dikit pamer, baru pindah aja gayanya udah kayak ratu komplek. Iya kan, sok banget pagi-pagi belanja pakai baju baru, tas mahal. Tapi saya yakin itu kredit juga. Saya juga nggak habis pikir gimana bisa mereka hidup kayak gitu. Padahal kalau kita lihat tetangga lain, mereka biasa aja. Tapi Bu Sasi ini beda, sok banget. Tahu nggak? Saya kemarin juga lihat Bu Sasi belanja banyak, tapi suaminya tuh nggak pernah kelihatan kerja lebih dari seminggu. Apa jangan-jangan ada hal lain di balik semua ini? Maksudnya apa Bu Ahmad? Ya siapa tahu dia dapat duit dari cara yang nggak benar. Siapa yang tahu kan? Kadang orang yang kelihatannya mewah itu punya rahasia gelap. Aduh, kalau benar gimana? Makanya saya bilang kita harus hati-hati, jangan terlalu percaya sama yang kelihatan kayak mendadak gitu. Ya yang penting kita nggak usah ikut campur urusan mereka. Tapi kalau ada apa-apa kita udah siap siaga. Haya, denger gak? Si Bu Omat sama gengnya tuh ngomongin Bu Sasi lagi pagi tadi ya. Kehabis-habis mereka olang teh ngebahas olang mulu. Iya Cileha, saya juga dengar gosipnya makin parah aja. Bu Sasi kan orangnya baik, gak pernah ganggu siapa-siapa. Tapi kenapa ya mereka selalu nyari-nyari kesalahan dia? Itu dia. Padahal Bu Sasi nggak pernah macem-macem Suaminya baru pindah kerja, pasti lagi adaptasi ya. Wajar aja kalau belanja sedikit lebih banyak buat kebutuhan rumah. Tapi Bu Omat dan gengnya tuh sibuk ngomongin hal-hal gak penting. Kasihan Bu Sasi, dia nggak tahu apa-apa soal ini. Di belakang mereka nyebarin gosip yang gak karuan. Padahal setahu saya Bu Sasi itu suka nolong tetangga kalau ada yang butuh bantuan. Bukan tipe orang yang suka cari masalah. Iya Bu Jamilah, palahnya lagi ini teh udah mendekati malam nisfu Sa'ban tapi mereka malah sibuk ngomongin olang, bukannya introspeksi diri ya. Padahal kan ini waktu yang baik buat melenung, minta ampun. Saya tadi dengar obrolan kalian. Aduh, bener-bener ya, gosip-gosip itu ngerusak suasana. Masa sih di malam nisfu Sa'ban yang seharusnya kita fokus sama ibadah, malah sibuk ngerusak nama baik orang. Itulah Bu Ella, gak ada gunanya ngomongin orang terus-terusan. Mending kita isi waktu dengan hal yang bermanfaat. Malam nanti kan kita mau sholat nisfu Sa'ban, nanti ampunan dosa biar hidup kita lebih baik. Iya bener banget nisfu Sa'ban ini kesempatan besar buat kita. Jangan sampai kita ikut-ikut kayak mereka yang sibuk dengan hal-hal negatif Saya setuju, daripada ngomongin orang, mending kita siapin hati kita buat malam nanti. Siapa tahu ini jadi malam terakhir nisfu Sa'ban kita. Kita nggak tahu kan umur kita sampai kapan. Kamu bener Bu Ella, udah saatnya kita fokus ke diri kita sendiri. Jangan kebawa arus negatif. Kalau kita ikutan gosip, nanti kitanya juga kebawa dosa mereka. Setuju pisan Oe halap Bu Omat dan gengnya sadar kalau nggak bisa-bisa malam ini malah jadi ajang mereka nambah dosa. Semoga aja mereka sadar sebelum terlambat. Nisfu Sa'ban tuh momen buat introspeksi, bukan buat ngerusak nama orang. Bu Sasi, belanja apa lagi hari ini? Mau nambah sayur? Iya Pak, cuma beli sayur-sayur buat masak sehari-hari. Tapi kok rasanya ibu-ibu di sini kayak ngeliatin saya terus ya? Apa saya ada salah? Entahlah Bu, mungkin ada yang iri atau salah paham. Tapi hati-hati aja Bu. Di sini kadang ada yang suka ngomongin orang di belakang, apalagi kalau urusannya soal duit atau barang-barang yang ibu beli. Ngomong di belakang, tapi saya kan gak ngapa-ngapain. Biasa aja belanja buat keluarga. Saya nggak ngerti kenapa mereka kayak gitu.
Bu Wati, Bu Fitri, lihat tuh si Bu Sasi belanja lagi, pakai beli mukena segala. Padahal suaminya baru pindah kerja. Kok ya gayanya nggak kalah sama orang kaya? Iya Bu Omat, saya heran banget. Baru pindah kerja kok belanjanya kayak nggak habis-habis. Jangan-jangan bener duitnya hasil minjem sana sini. Kasian ya kalau dia utang sana sini tapi gayanya malah sok kayak gitu. Tapi kita jaga jarak deh. Bisa-bisa dia coba pinjem duit ke kita. Pak, ini uangnya. Kayaknya saya mau pulang dulu. Saya nggak enak hati ada di sini. Sabar aja Bu, orang memang suka berprasangka tanpa tahu keadaan sebenarnya. Ibu baik-baik aja kan? Iya Pak, saya nggak apa-apa kok. Makasih ya. Bu Omat, tahu nggak kemarin Bu Sasi katanya beli perabotan baru lagi loh. Kayaknya tiap minggu ada aja yang baru di rumahnya. Iya, saya dengar juga. Herannya orang baru pindah kerja tapi gaya hidupnya nggak berubah, malah makin wah, sok banget deh. Jangan-jangan dia utang ke semua orang buat beli itu. Kita perlu jaga-jaga nih, jangan sampai kita yang jadi sasaran. Astagfirullah, Bu Omat, Bu Wati, Bu Fitri, ini nisfu Sya'ban, malam yang penuh berkah. Kok kalian malah sibuk ngomongin orang? Bu Ella, jangan salah paham. Kita bukan ngomongin orang, cuma sharing aja. Lagian semua orang juga tahu kok, kita ini cuma ngobrol biasa. Sharing apa Bu? Ngomongin orang di belakang, nyebar fitnah, itu nggak ada bedanya. Nisfu Sya'ban ini malam buat introspeksi diri, buat minta ampun, bukan malah ngurusin hidup orang lain. Bu Ahmad, kayaknya Bu Ella bener juga. Mungkin kita udah keterlaluan. Iya Bu Ella, kita emang lagi ngobrol aja. Tapi ya deh, bener juga kamu. Malam ini kita harus banyak berdoa, maaf ya. Lebih baik perbanyak istighfar Bu. Kita nggak tahu dosa kita ini sebesar apa kan? Bu Lia, sore ini mau kemana? Nanti kita ke masjid bareng yuk untuk sholat nisfu Sya'ban. Iya Bu Sasi, maaf banget ya. Saya udah ada janji nih mau bareng sama ibu-ibu lain ke tempat pengajian. Oh gitu ya. Ya udah deh kalau gitu saya ikut aja bareng kalian. Sekalian jalan bareng ke masjid. Aduh, maaf ya Bu Sasi, kayaknya rombongan udah penuh. Soalnya tadi saya udah janjian dari jauh-jauh hari. Mungkin lain kali ya. Iya, nggak apa-apa kok Bu Lia. Ya udah, saya jalan dulu ya. Nanti ketemu lagi ya. Kenapa aku merasa dihindari sama ibu-ibu komplek di sini ya? Apa salah aku? Mungkin cuma perasaan kamu aja Bu. Orang-orang kadang suka sibuk sendiri. Gak usah dipikirin terlalu dalam. Enggak Mas, ini enggak cuma sekali. Mereka mulai menghindar. Bahkan barusan Bu Lia juga enggak mau aku ikut bareng ke masjid. Rasanya aneh. Bu, kamu gak perlu mikirin omongan orang. Lagi pula, malam ini malam yang baik. Kita ke masjid sendiri aja, bareng keluarga kecil kita. Yang penting niat kita tulus. Tuh lihat tuh Bu Sasi. Hanya Bu Jamilah, kita olang teh kudu tegul meleka olang ah. Lihat tuh, lagi-lagi meleka olang ngomongin Bu Sasi. Padahal teh ini teh malam nisfu Sya'ban. Iya Cileha, saya setuju. Ini nggak bisa dibiarkan. Malam ini harusnya jadi waktu untuk berdoa, bukan malah buat bergosip. Betul, kita harus ingetin mereka. Kasihan Bu Sasi kalau terus begini. Mereka nggak sadar ini malam istimewa. Sebaiknya introspeksi diri daripada ngomongin orang. Assalamualaikum Bu Ahmad, Bu Wati, Bu Fitri. Maaf ya saya ganggu sebentar. Waalaikumsalam, ada apa Bu Jamilah? Maaf kalau saya lancang, tapi ini malam nisfu Sya'ban, waktu yang baik untuk meminta ampunan. Saya dengar tadi kalian bicara soal Bu Sasi lagi. Apa nggak sebaiknya malam ini kita pakai buat introspeksi diri daripada ngomongin orang? Kita kan coba ngobrol biasa, nggak ada maksud gosip. Hanya ngobrol biasa atau enggak, kita olang semua tahu Bu Sasi sudah jadi bahan omongan berulang kali. Coba deh kita olang teh pikir lagi, bener gak yang kita olang lakuin ini? Malam nisfu Sya'ban ini sebaiknya buat kita memperbaiki diri ya, bukan malah nambah dosa baru. Ayo kita sama-sama berdoa malam ini, minta maaf atas dosa-dosa kita. Gak ada yang sempurna Bu, tapi kita bisa mencoba jadi lebih baik. Iya, kalian bener. Malam ini seharusnya buat kita ngambil kesempatan yang baik, bukan malah bergosip. Maaf ya, saya keterusan. Yuk kita kembali berdoa, minta ampunan sama Allah. Semoga hati kita semua dibersihkan. Kalian orang gak capek ngomongin orang terus? Ini teh malam nisfu Sya'ban, halusnya buat introspeksi, bukan malah ngomongin orang. Tadi kirain teh nggak sadar, taunya kumat deui. Apaan sih Cileha? Kita cuma ngobrol santai aja kok, nggak ada yang serius. Iya santai aja Cileha, nggak ada yang perlu dibesar-besarin. Ngobrol santai, tapi yang saya dengar kalian malah ngejelekin Bu Sasi. Apa ini yang kalian sebut ngobrol santai? Malam nisfu Sya'ban ini waktunya untuk berdoa dan introspeksi diri, bukan untuk ngegosip.
Ah, sudahlah Bu Jamilah, kita cuma bercanda kok, nggak ada niat buruk. Masa cuma ngobrol begini dibilang dosa? Lagian kan tadi kita udah berdoa juga. Bu Ahmad, bercanda atau enggak kamu harus hati-hati. Kita nggak tahu kapan kata-kata kita bisa menyakiti orang lain. Apalagi malam ini malam spesial, kesempatan buat kita minta ampunan. Bener itu Bu Ahmad, kamu orang teh mungkin ngerasa ini semua cuma omongan biasa. Tapi siapa tahu yang kamu orang ngomongin itu sampai ke telinga Bu Sasi. Apa kamu orang bisa tanggung jawab kalau dia orang sakit hati? Bercanda atau serius, dosa tetap dosa. Jangan meremehkan. Allah selalu melihat hati dan niat kita. Kamu pasti tahu itu. Iya deh, kita ngerti maksud kalian. Tapi ini nggak serius kok. Lagian kita juga cuma ngomong di antara kita aja. Tapi yang namanya gosip, baik di antara kita atau enggak, tetap aja nggak baik. Malam ini kita seharusnya fokus minta ampunan dan memperbaiki diri, bukan malah menambah dosa dengan ngomongin orang. Haya, ayo Bu, mari kita orang sama-sama introspeksi diri ya. Malam nisfu Saban ini kesempatan buat kita orang jadi lebih baik. Ya Allah, kenapa ini? Kenapa kita dikejar? Saya nggak tahu, tapi kayaknya kita kena azab. Semua gara-gara gosip yang kita sebarkan. Jangan berhenti, malaikat maut di belakang kita. Dia bawa buku. Buku itu Death Note. Saya lihat dia menulis sesuatu di situ. Ini nggak mungkin terjadi. Kita cuma ngobrol santai. Kita nggak ada niat jahat. Tapi dosa tetap dosa Bu Ahmad. Kita sudah membicarakan orang di malam yang suci, malam nisfu Saban. Kita sudah melewatkan kesempatan buat bertaubat. Ampuni kita ya Allah. Jangan ambil nyawa kita sekarang. Dosa kalian telah tercatat. Kata-kata kalian mengundang kutukan. Setiap kata yang menggores hati mendekatkan kalian pada kematian. Tolong, saya nggak mau mati sekarang. Saya menyesal. Saya nggak akan gosip lagi. Saya janji. Penyesalan datang terlambat. Dosa tidak akan bisa dihapus hanya dengan kata-kata. Tolong, ampuni kami. Kalian masih diberi kesempatan bertaubat. Bu Fitri, Bu Ahmad, kalian ngerasa nggak ada yang aneh? Tadi malam saya mimpi buruk banget. Kayak saya tersesat di tempat gelap, nggak ada jalan keluar. Saya lari-lari, tapi cuma muter-muter. Saya juga mimpi yang sama, tempat gelap. Tapi bukan itu yang bikin saya takut. Yang bikin saya takut itu malaikat maut datang. Dia bawa buku Death Note. Dia bilang dia nulis nama kita semua di situ. Ya Allah, saya juga mimpi yang sama. Dia ngomong dosa kita karena gosip udah banyak. Katanya kita udah ada di ujung jalan. Malaikat itu ngingetin kalau kita nggak tobat, dia bakal datang beneran. Saya beneran takut Bu Fitri. Mimpi itu terasa nyata. Kita udah kebanyakan gosipin Bu Sasi. Saya ngerasa ini azab buat kita. Kamu benar Bu Wati. Kita semua udah kelewatan. Kita udah cari hiburan dari ngomongin hidup orang lain. Tapi sekarang saya sadar kalau kita salah besar. Mungkin udah waktunya kita minta maaf sama Bu Sasi sebelum semuanya terlambat. Kita nggak bisa terus hidup dengan dosa ini. Kalau enggak, malaikat maut beneran bakal datang. Oh iya, saya setuju. Kita harus minta maaf sama Bu Sasi sebelum dosa kita makin numpuk dan gak ada jalan keluar. Saya juga nggak mau mimpi buruk itu jadi kenyataan. Kita harus berubah. Bu Sasi, kami kesini mau minta maaf. Kami sadar kami salah. Kami sudah ngomongin kamu di belakang. Padahal kamu gak pernah bikin salah apa-apa. Astagfirullah Bu Ahmad, saya nggak tahu kalau selama ini kalian ngomongin saya. Tapi saya udah lama maafin kalian, meski saya nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bu Sasi, makasih banget. Saya benar-benar nyesel. Rasanya nggak enak banget setelah apa yang kami lakukan. Gosipin kamu, itu semua salah. Kami cuma iri, tapi sekarang kami sadar itu bukan alasan buat nyakitin kamu. Bu Sasi, kami salah. Gosip yang kami sebarkan itu semua nggak benar. Dan sekarang kami sadar kalau ini semua harus berhenti. Terlalu banyak dosa yang udah kami buat. Sudahlah, saya bukan orang yang menyimpan dendam. Saya juga pernah salah dalam hidup. Yang penting kita bisa memperbaiki diri. Hidup di komplek ini lebih enak kalau kita saling menghormati. Gak usah lagi ada gosip-gosipan. Makasih Bu Sasi, saya janji saya nggak bakal ulangi lagi. Pokoknya kami nggak bakal gosipin kamu atau siapapun lagi. Haya, lihat tuh Bu Jamila. Akhirnya mereka sadar juga. Sekarang malah akrab sama Bu Sasi. Dulu gosipin, sekarang belanja bareng. Iya Cileha, syukurlah. Kadang manusia memang harus jatuh dulu biar tahu gimana rasanya buat nyakitin orang. Semoga ini bisa jadi pelajaran buat mereka semua. Saya nggak nyangka mereka bisa berubah kayak gini. Tuhan masih sayang mereka, nggak keburu dapat ajab lebih berat.
Kadang azab nggak harus dalam bentuk penyakit atau kesialan yang besar. Rasa bersalah itu sendiri bisa jadi azab berat buat orang yang sadar dia udah bikin kesalahan dan mereka merasakan itu. Mereka beruntung Bu Sasi orang baik, nggak dendam. Kalau orang lain mungkin udah lama jadi musuh, Iya juga, karena Bu Sasi hatinya lapang, gak semua orang bisa sabar kayak dia. Kalau saya, mungkin udah susah maafin mereka. Iya, gak semua orang bisa seperti Bu Sasi, tapi itu yang bikin hidup jadi lebih baik kan? Ketika kita belajar memaafkan orang lain, kita sebenarnya lagi ngasih kesempatan buat diri sendiri buat tenang. Mudah-mudahan malaikatnya beneran berubah, jangan cuma sekalang aja baiknya. Insya Allah, kalau mereka udah benar-benar sadar, mereka bakal terus berubah. Dan kita pun harus doain mereka supaya bisa istiqomah di jalan yang lebih baik. Amin Bu Jamilah, semoga semua ini jadi pembelajaran. Gak cuma buat mereka, tapi buat kita semua juga. Gosip itu gak pernah ada baiknya. Akhirnya kehidupan di komplek kita bisa lebih damai. Kalau kita saling mendukung dan gak saling menjatuhkan, insya Allah hidup kita lebih berkah. Bu Wati, Bu Fitri, saya sadar kita udah terlalu sering duduk di sini ngobrolin orang. Kadang niatnya cuma buat ngobrol biasa, tapi malah ujung-ujungnya ngerumpi. Iya Bu Omat, saya juga mulai mikir setiap kali kita ngomongin orang, kayaknya dosa kita nambah terus. Bukannya dapat pahala, malah bikin dosa tiap hari. Apalagi sebentar lagi Ramadan, seharusnya kita mulai bersihin hati, bukannya nambah-nambahin dosa lewat mulut. Mulai sekarang saya mau ngurangin gosip. Saya nggak mau lagi mulut ini jadi sumber dosa. Ramadan udah dekat, kita harus mulai bersiap dari sekarang. Bener banget, kita nggak boleh cuma ngomong, harus beneran berubah. Kalau ada yang salah, tegur langsung dengan baik, bukan ngomongin di belakang. Kita harus saling mengingatkan ya. Kalau saya mulai kelepasan ngomongin orang, kalian ngingetin saya. Wah, ibu-ibu senang lihat kalian sekarang udah nggak bergosip lagi. Begitu dong, bikin suasana komplek jadi damai. Iya Pak RW, sekarang kita udah insyaf, gak mau lagi sibuk ngomongin orang. Betul Pak, mulai sekarang kita fokus sama hal-hal yang lebih positif. Bagus, saya bangga sama ibu-ibu. Ramadan udah deket, semoga bisa terus istiqomah ya. Saya senang, mungkin ini awal yang baik buat kita semua. Iya Bu Fitri, kita mulai lembaran baru. Semoga Ramadan tahun ini jadi kesempatan kita buat berubah beneran. Amin, semoga kita bisa terus saling ngingetin dan gak kembali lagi ke kebiasaan lama, yaitu suka gosip. Hehehe.